Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Dia sungguh baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita hingga pada hari ini. Sungguh kemurahan Tuhan berlaku atas hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan memberikan judul firman Tuhan dengan tema intimidasi. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita pasti pernah mengalami sebuah intimidasi, atau kita pernah mengalami terintimidasi. Satu minggu ini saya dikuasai kata intimidasi, pendakwa, dakwaan. Dan kemarin di doa puasa saya sudah menyampaikan ternyata bagaimana Daud terintimidasi oleh banyak orang. Mereka yang mendakwa saya, katanya. Nah saudara, dan kembali saya rindu menyampaikan tentang terintimidasi. Intimidasi kadangkala kita alami itu, saudara. Kalau saya lihat di dalam kamus, intimidasi adalah suatu tindakan menakuti dan mengancam, ya, supaya itu merupakan bagian dari supaya seseorang terhalang melakukan aksinya. Jadi intimidasi dilakukan seseorang atau dilakukan satu oknum agar orang yang diintimidasi ini penuh dengan ketakutan dan dia tidak berani melakukan sebuah tindakan progres. Terintimidasi ini juga ada kadang berkaitan dengan orang dipermalukan. Terintimidasi juga, saudara, itu berkaitan dengan orang diancam takut gagal. Jadi ciri orang yang mengalami intimidasi adalah dia dipenuhi ketakutan, takut melangkah, takut lebih maju bagi Kristus. Nanti saya kalau maju ada begini, nanti kalau saya tetap jadi hamba Tuhan begini, nanti kalau saya berkhotbah secara biblikal terus tidak mengikuti tren, nanti saya kena ini kena itu, beda sendiri. Itu ciri orang terintimidasi, dipenuhi dengan ketakutan, rasa malu, dipenuhi dengan bayang-bayang kutuk. Saudara yang kekasih, dan kadangkala saudara itu memang terjadi karena ada orang, manusia dalam bentuk manusia, langsung mengintimidasi kita. Tapi yang sering tidak ada orang yang berkata-kata menyerang kita, tapi kita kenapa kok merasa terintimidasi? Intimidasi, kalau itu kita biarkan di hidup kita, saudara, itu akan menghalangi kita maju di dalam Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kita anak-anak Tuhan sering merasa terintimidasi? Kita nggak boleh hanya menepuk dada gini, sadar, istighfar, nggak ada intimidasi, nggak bisa. Petrus mengajari kita tentang siapa itu sumber intimidasi. Petrus sedang menjelaskan kepada kita tentang iblis, diabolos, yang adalah seorang pendakwa. Kerjaannya itu adalah mengintimidasi kita. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, musuhmu, ya, si iblis, dikasih tahu, saudara, ya. Karena kadang gini loh, kalau kita perasaan terintimidasi, kecurigaan dan semua, kadang kita pikir seseorang yang menjadi musuh kita. Lalu Petrus menjelaskan kepada kita, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ada beberapa fakta tentang iblis yang mendatangkan intimidasi itu, saudara, yang kita perlu pelajari dari ayat yang ke-8 ini. Yang pertama, iblis itu disebut sebagai musuh kita. Yang setuju katakan amin. Ada orang bilang gini, saya tidak ada musuh dalam bentuk manusia, saya bisa bilang amin. Tapi kita punya musuh permanen. Dia adalah iblis, diabolos katanya.
Dan kata musuh di situ dalam bahasa Yunani dipakai kata antidikos. Antidikos ini, nah dari sini nanti muncul tema intimidasi itu. Antidikos ini katanya adalah salah satu pengertiannya lawan dalam konteks hukum. Jadi antidikos adalah satu oknum yang menjadi lawan kita secara konteks hukum. Kerjaannya apa? Dia terus menerus mendakwa kita. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, antidikos diterjemahkan juga sebagai accuser, pendakwa. Petrus mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa kita punya musuh yang terus menerus mendakwa kita. Namanya adalah iblis, diabolos. Kita punya musuh itu. Makanya Paulus juga kepada jemaat di Efesus dia bilang apa? Supaya kita menyadari bahwa kita punya musuh, penguasa di udara, bukan manusia. Dia diabolos, terus menerus. Garis bawah itu dia mendakwa kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan salah satu pekerjaan pendakwa adalah mengadu kita, mengadu kepada pemilik hukum kebenaran. Dia mau berusaha mengangkat kesalahan kita dan menjatuhkan kita. Itu pekerjaan pendakwa, dan di situ kadang umat Tuhan begitu merasa terintimidasi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang kedua, iblis itu katanya ini makna figuratif tentu. Iblis itu mengaum seperti singa. Kata mengaum di situ adalah menebar teror. Kesenangan iblis adalah kalau umat-umat Tuhan kena roh takut, kena teror. Jangan-jangan saya mati nanti jam 3. Jangan-jangan. Waktu dia mengaum, dia menebar teror. Dan itu salah satu pekerjaan setan. Makanya kita nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba kadang bangun pagi kok seperti ada rasa takut. Malam-malam rasa takut. Ada penebar teror, penebar panik katanya, kepanikan, ketakutan. Itu adalah pekerjaan diabolos tadi. Dia mengaum. Saudara, seperti singa. Kalau singa mengaum di hutan, itu dia sedang menebar teror supaya rusa, kijang dan yang lain-lain mulai takut. Aturannya nggak kena mangsa, lari terbirik-birik karena suara itu. Dan saya melihat, salah satu yang saya suka tonton adalah di Animal adalah, walaupun saya ngeri kalau saya melihat singa menerkam domba, saya ngeri tapi saya lihat terus. Heran itu ya, saya ngeri tapi saya lihat. Saya suka, aduh udah dikejar. Saya mau bantu kijang tapi saya nggak berdaya. Saya di luar layar, saudara ya. Salah satu yang saya lihat itu ya, kalau singa sudah menebar teror, lalu rusa ketakutan. Kalau rusa ketakutan, berlarinya jadi tidak normal, sendi-sendinya itu loh ya. Aduh, dapat ditangkap. Setan itu ahli teror. Semestinya saudara nggak kenapa-kenapa, tapi dia teror. Corona loh, padahal batuk biasa. Lalu dia mulai teror. Kok mirip corona katanya. Ya saudara, batukmu kok mirip corona nih. Sesak biasa. Dia bilang, loh sesakmu kok sesaknya corona. Oh, ternyata sekarang ada sesak corona, ada batuk corona. Mata saya perih, loh kok perihnya corona? Perih corona. Ya saudara, teror, panik. Itu pekerjaan setan, dikasih tahu di 1 Petrus pasal 8. Dia musuhmu, dia pendakwamu, dia penebar teror dengan mengaum. Itu makna figuratif. Dan dia mengaum itu, saudara, dikatakan apa? Satu kata lagi apa? Dia berkeliling mencari. Dia nggak pernah capek. Tadi waktu saya baca kata berkeliling, saya melihat ayat referensi. Direferensikan ke Ayub pasal 1. Waktu Tuhan berkata kepada iblis, dari mana engkau? Dia bilang apa? Beredar-redar di sekeliling bumi. Kita nggak tahu bumi bagian utara, kalau setan tahu bumi manapun dia tahu. Dia beredar-redar sebab dia roh. Kalau kita beredar-redar, betisnya capek. Jangan bilang ke setan, ke iblis, iblis kamu nggak capek tak? Dia nggak punya betis kaki kayak sampean. Jadi dia nggak kena rematik sebab dia roh.
Lalu pekerjaannya adalah berkeliling-keliling mencari siapa yang bisa diteror. Lalu kalau sudah ketakutan tinggal ditelan. Saudara, dan iblis itu gitu. Ada orang cuman mandek di menakut-nakuti. Dan kalau orang sudah takut dia tertawa. Tapi iblis bukan begitu. Dia bukan sekedar menakut-nakuti. Yohanes pasal 10 berkata dia adalah pembinasa. Dia akan teror kita, itu awalnya. Setelah kita ketakutan tak berdaya, lalu dia akan menelan kita. Saudara, sebegitunya pekerjaan si pendakwa ini, si pengintimidasi ini. Biasanya iblis mengintimidasi kita atas dosa masa lalu kita. Dosa yang sudah diselesaikan dan tidak layak lagi dibawa ke hukum. Setan akan berkata kepada kita, akan kubawa ini ke hukum. Kadang, saudara yang kekasih, ya, setan juga akan membawa ulang, membuat ya kilas balik akan kegagalan masa lalu kita. Dia akan bawa, dia akan intimidasi kita. Dan kadang saya lihat di perjanjian lama, setan juga bisa mengintimidasi kita tentang bahaya yang tidak real. Waktu saya melihat konteks Yosua mau memasuki tanah Kanaan. Di situ dikatakan firman Tuhan, jadilah kuat, jangan takut. Di situ dalam terjemahan bahasa Inggris, jangan terintimidasi. Kenapa ada kata terintimidasi? Karena 10 pengintai telah mengintimidasi orang Israel tentang bahaya yang tidak real, yang tidak nyata. Waktu itu 10 pengintai berkata, di sana orang besar-besar, kami melihat diri kami seperti belalang, kita akan dimakan habis oleh raksasa-raksasa itu. Lalu orang Israel terintimidasi. Saudara, apa pentingnya firman Tuhan ini? Supaya saya dan saudara keluar dari intimidasi. Karena orang yang terintimidasi tidak bisa mengalami kemajuan dalam hidupnya, teristimewa dalam mengiring melayani Tuhan. Entah bagaimana iblis mengintimidasimu, entah karena kegagalan atau karena penyakit masa lalu. Misalnya setan bilang gini, oh, dulu kamu ginjal loh, nanti seminggu lagi kamu ginjal juga ya. Takut. Tahu saudara bahwa itu bukan suara dari Tuhan, itu intimidasi. Kadangkala ada orang terintimidasi, dulu bapakmu mati begini, kamu juga akan mati kayak bapakmu. Terintimidasi terus. Dan juga bisa melalui bahaya yang akan datang. Nah saudara, kita tidak mau berada dalam sebuah intimidasi. Kalau intimidasi melumpuhkan kita untuk mengalami kemajuan, apa yang kita harus lakukan? Saat iblis itu berkeliling mencari. Jadi waktu saya membaca 1 Petrus 5 ayat 8, ini kan istilah hukum tadi. Saya merasa kita berada di tengah, seperti konteks pengadilan. Pembela kita adalah siapa saudara? Yesus Kristus, imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah penolong, dia pembela kita. Tapi ingat, di sisi lain kita punya pendakwa yang terus menerus mendakwa kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Petrus mengajari kita, ketika pengintimidasi kita itu mengaum, menebar ketakutan, apa yang kita harus lakukan? Sebelum saya sampaikan ketiga hal, saya jelaskan kata mencari. Waktu saya lihat kata mencari di situ dipakai kata seteo, ya seteo, itu sama seperti jadi Kristus dan setan itu memang bekerja bertolak belakang. Itu sama dengan kata seteo yang dipakai dalam Lukas 19 ayat 10. Kalau di Lukas 19 ayat 10, Yesus mencari orang yang jatuh untuk diangkat. Jadi Yesus mencari peluang menyelamatkan orang yang hilang. Tapi iblis berkeliling mencari peluang, mencari kesempatan. Mereka yang kuat, apakah sudah mulai ada tanda-tanda lemah? Untuk ditelan,
Jadi saudara, sungguh kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Makanya dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena setan sampai sekarang terus memiliki fungsi yang sama, sebagai kuser pendakwa, sebagai pengintimidasi. Dia mencari kesempatan kapan kita bisa ditelan. Dan kita lihat konteksnya 1 Petrus. Biasanya anak Tuhan lemah. Memang Petrus sudah mengatakan hidup kekal di dalam Kristus kita terima. Tapi setan tidak berhenti. Dia akan mencoba menggoyahkan. Dan biasanya konteks yang membuat kita mudah ditakuti adalah dalam penderitaan. Makanya kan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak ibu saudara yang terkasih, jangan ada yang terintimidasi di antara kita karena penderitaan-penderitaan, khususnya karena pandemi COVID-19 ini. Memang saudara sudah begitu meresahkan, tapi bisa enggak kita punya roh yang tidak terintimidasi, yang percaya tidak terintimidasi? Katakan amin. Saya akan menyampaikan 3 hal. Bagaimana kalau pendakwa itu menggunakan penderitaan mengintimidasi saya dan saudara? Sampai katanya saya lihat di sebuah status, jadi lucu ya, katanya gitu ya, di sebuah status. Jadi lucu ya, dulu kita batuk bebas, sekarang kita batuk takut. Takut didengar tetangga salah tafsir, langsung ngomong ke puskesmas. Saya lihat di status begitu, lucu. Dulu kita mau batuk, setengah jam juga nggak ada yang larang. Batuk-batukku sendiri. Sekarang mau batuk 3 kali sudah takut. Dia berusaha keluarkan 1 kali, langsung hilang. Nah, itu bukan batuk. Bagaimana ketika si pendakwa, accuser, si pengintimidasi itu mengamuk, menebar fobia? Apa yang kita harus lakukan ketika kita diintimidasi sedemikian? Kau tidak layak mengalami mujizat, kau tidak layak berkhotbah live streaming. Lihat jidatmu itu loh, katanya. Emang kenapa jidat gua? Kau tidak layak berkhotbah, lihat suaramu itu loh. Kau tidak layak berkhotbah, ingat masa lalumu loh. Emang kenapa dengan masa lalu gua? Apa yang harus kita lakukan kalau sebuah intimidasi diarahkan ke kita oleh si pendakwa itu? Kita akan belajar 3 poin. Yang pertama adalah jadilah tenang. Itu dikata sadar, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya tertarik kata sadar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sober in mind. Tenangkan pikiranmu. Tenang. Ayo yang terintimidasi coba pegang jidatnya. Otak kita kan di sini, jangan pegang dompetnya, itu tempat uang. Tenang. Haleluya. Saya kaget. Sober in mind. Terjemahan bahasa Inggris yang lain, be alert, sama saja. Tenangkan, kuasai pikiranmu. Kalau si pendakwa menggunakan penderitaan kita, mau mengancam kita, mau membunuh kita, langkah pertama apa saudara? Kuasai pikiran. Sober in mind. Tenangkan pikiranmu. Kenapa kepikiran? Karena katanya, dosen saya dulu mengajar gini, kalau Tuhan itu, Roh Kudus cenderung mencoba menguasai hati kita dari dalam, tapi setan itu selalu mencoba menyerang melalui pikiran. Ya, otakku ini mak, katanya, otakku ini mak, udah diserang mak. Dalam kitab Petrus ada 3 kali perintah ini sama soal pikiran. Karena pikiran dulu yang diteror, dipengaruhi, digoda, dipengaruhi, lalu ditakut-takutin sama si setan. Maka langkah pertama kata sadarlah, sober in mind. Kuasai pikiranmu. Ada 3 kali di 1 Petrus. Berarti itu penting.
Di dalam penderitaan, pikiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Coba satu orang, di mana saja muncul. Satu orang buka 1 Petrus 1 ayat 13, satu orang lihat 1 Petrus 4 ayat 7. Baru nanti satunya ini ayat 8. Jadi ada 3 kali muncul perintah yang sama. Sober in mind. Tenangkan pikiranmu, kuasai pikiranmu, supaya engkau tidak terintimidasi dan hancur karena intimidasi. Ayo, seorang pria baca 1 Petrus 1, seorang wanita baca 1 Petrus 4. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Itu hal yang sama dengan dikuasai. Akal budi kita harus siap di dalam penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 7. Begini firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kata kuasailah dirimu di situ, control your mind. Kendalikan otak kita ini. Setan mencoba menyerang pikiran kita dengan menimbulkan asumsi-asumsi. Jangan-jangan itu asumsi. Jangan-jangan saya nggak lulus. Jangan-jangan saya nggak dapat jodoh sampai Yesus Kristus datang mempelai pria surgawi. Jangan-jangan saya dipecat. Jangan-jangan saya nggak dirumahkan cuma 2 bulan tapi 2 abad. Nah, saudara, jangan-jangan asumsi, saudara. Dan setan akan bermain-main di otak kita kalau kita tidak cepat menguasainya. Jadilah tenang. Itu adalah sikap pertama ketika kita terintimidasi. Jangan ikuti perasaan yang negatif yang sudah dimunculkan oleh iblis di dalam diri kita. Dimulai dari pikiran kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Di ayat 7 serahkan itu. Kekhawatiran itu sering ada di pikiran. Serahkan khawatirmu, pikiranmu yang menjadi sumber kekhawatiran itu. Serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sober in mind. Tenangkan pikiranmu. Jadilah tenang. Itu adalah cara pertama untuk bisa kita mengalahkan si pengintimidasi itu. Intimidasi. Jadi pikiran dulu diperhatikan. Lalu yang kedua, kita disuruh agresif melawan. Bagaimana kalau kita terintimidasi oleh sebuah intimidasi yang diberikan oleh iblis, diarahkan oleh iblis kepada kita? Yang kedua adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau tadi kita fokus menjaga pikiran, kalau yang kedua ini apa? Kita suruh kayak lagu sekolah minggu, ku tembak, dor 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 gitu. Lawan dia. Sebut namanya, hai setan iblis, dalam nama Yesus. Itu bukan sebuah tindakan arogansi. Ada orang melihat kalau orang usir setan, dia bilang, aduh imannya arogan. Lalu bagaimana dong? Apa kita mau ngobrol sama setan? Setan, coba kita membuat kesepakatan. Maumu apa? Ya itu udah habis kita kalau begitu. Ayat 9 ini tidak menyuruh kita membuat konsensus dengan setan. Kita tidak perlu membuat kesepakatan. Tapi kalau kita mau keluar dari intimidasi, lawan. Ini memang satu tindakan kata kerja agresifkan. Lawan. Suruh berperang. Makanya Efesus 6 ayat 10 bilang apa? Spiritual war. Sebab peperangan kita harus berperang melawan iblis yang mengintimidasi kita. Kalau dia berkata nanti kamu akan gagal, tidak. Yesus akan membawa saya sukses. Wah, dosamu itu nanti membawa kamu toh juga ujung-ujungnya ke neraka. Tidak. Makanya ada lagu lama berkata apa? Kalau iblis tunjuk dosaku, ku jawab ya tetapi tersalib sudah. Terpaku di salib. Saudara, banyak orang mulai mundur dari pelayanan karena mungkin iblis memperalat. Seseorang bilang, Allah kamu gaya kamu itu loh. Kok kamu pujian itu loh, seperti orang gak berdosa 10 tahun lalu.
Ngapain kami geret-geret dosa 10 tahun lalu ke sekarang? Lawan dia. Katakan, hai setan, undur. Kau tidak tahu bahwa darah Yesus telah menebusku. Wahyu pasal 12 dibilang memang si pengintimidasi ini, dia akan mengintimidasi, mendakwa ada anak Tuhan terhadap Allah siang dan malam. Nggak pakai capek dia. Siang dan malam dia mendakwa. Hati-hati dengan kita juga, ya. Jangan selalu mau mendakwa sesama kita. Kita sedang diperalat mengintimidasi orang lain. Lawan. Tapi ingat, waktu kita melawan iblis harus dengan iman yang teguh. Itu yang penting. Sebuah kata keterangan, iman yang teguh. Satu kali murid-murid berkata kepada Yesus, loh, kami sudah mengusir, tapi kok setannya nggak mau pergi? Kalau Yesus yang usir langsung, mereka berdoa bahwa yang sakit nggak sembuh. Kalau Yesus langsung sembuh. Yesus cuma bilang, hai kamu orang yang kurang percaya. Dalam terjemahan bahasa Inggris bilang little faith. Alkitab menunjukkan adanya tingkatan iman. Ada orang yang apistos, tidak percaya. Ada orang yang percaya tapi little faith, iman kecil, nggak bisa melawan pendakwa itu. Kalau mau berperang, harus berperang dengan kualitas iman tertinggi. Itu yang disebut iman yang teguh, nggak bisa goyah. Kalau iman kita tidak teguh, si pengintimidasi yang menang. Dan bagaimana kita bisa punya iman yang teguh, ya? Poin 2 ini menyuruh kita punya spirit of fight yang kuat. Dan spirit of fight kita itu ditentukan kualitas iman kita. Lihat itu Wahyu, setan itu nggak hanya mengganggumu malam hari. Siapa yang bilang setan takut matahari? Siang hari juga dia mengintimidasi kok. Di kendaraan kau diintimidasi. Saat kau pergi dengan temanmu, kau ketawa-ketawa juga hatimu bisa terintimidasi. Karena setan itu siang malam. Makanya dibutuhkan spirit of fight. Makanya peperangan kita itu bukan cuma satu kali dan tuntas. Karena setan belum dihukum. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Maka saya bilang, bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Kita memiliki iman yang teguh kalau kita dekat dengan firman Allah. Roma berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau mulai imanmu goyah, segera baca firman, segera dengar khotbah. Jangan pandemi datang kau takut malah masuk ke dalam selimut nggak dengar khotbah. Hai jemaat, jangan ada yang tidur sekarang. Siapa yang tarik selimut, lepaskan selimutmu itu. Kau tambah ditakut-takuti nanti. Iman kita tidak menjadi teguh kalau tidur saja. Imanmu tidak tambah teguh kalau cari bakso terus, sudah tutup dicari lagi yang lain. Kalau firman nggak dicari, kalau bakso kesana kemari dicari. Lawan iblis nggak bisa dilawan pakai bakso. Dia bilang, lu traktir gue ya, kata setan. Jangan lempar pakai bakso itu iblis. Gak bisa. Lawan dengan iman yang teguh. Dan iman yang teguh kita miliki ketika kita dekat dengan firman. Baca firman. Apapun tuduhan setan akan terjawab di dalam firman. Di situ iman kita teguh. Saudara, yang terakhir, bagaimana kita melawan pengintimidasi ini? Ketika dia membangun asumsi-asumsi yang menghancurkan semangat kita, menghancurkan diri kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah ingat kasih karunia dan kuasa Allah. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 menjelaskan kasih karunia, ayat 11 menjelaskan kuasa. Kita punya kasih karunia dan kuasa.
Minggu lalu saya menjelaskan kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Suatu pemberian yang tidak diminta, yang diberikan kepada orang yang tidak meminta, yang tidak pantas menerimanya. Setan nggak berdaya kalau sudah ngomong kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada pendeta Gokton di Pasar Ibu, sehingga setan, kalau saya ingat kasih karunia, anugerah yang menyelamatkan, setan nggak bisa mendakwa. Begitu juga dengan nama kita masing-masing. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada saudara Andre, kepada Bapak Niko, kepada Bapak Denny, Bapak Ishak, dan lain-lain. Setan nggak berdaya dengan kasih karunia dan kuasa Allah. Ketika setan mengungkit dosa masa lalu, ingat kasih karunia Allah yang sudah menghapus dosa kita. Maka dikatakan dalam ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu setelah kamu menderita seketika lamanya. Di masa pandemi, kasih karunia Allah tercurah atas kita. Dia yang menguatkan kita, Dia yang memanggil kita. Bukan cuma dipanggil terus dikelelerno. Dia yang memanggil kita. Dia akan melengkapi kita sehingga kita bisa berperang melawan iblis. Dia akan mengokohkan kita. Kemudian di ayat 11 dikatakan, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ingat, di sini ada pendakwa, taruh di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita pembela, pembela yang penuh kasih karunia, pembela yang pemilik kuasa yang kekal. Kuasanya Yesus tidak pernah susut. Itu sebabnya setiap kali engkau diintimidasi, lihat kepada kasih karunia di dalam Allah, di dalam Yesus. Yohanes 1 ayat 29 berkata, lihatlah kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus semua gagal kita, yang menghapus segala kutuk. Pandang kepada kasih karunia. Kalau setan bilang, kamu kan keturunan orang berdosa, papa mamamu berdosa kan? Iya, tapi kasih karunia Allah telah menyelamatkan kami. Setan bilang, kamu kok tahu kasih karunia sih? Lah iyalah, firman Tuhan sudah mengajari kita. Jangan ada yang terintimidasi. Hari-hari ini khususnya, setan itu ahli eksploitasi. Dari pandemi sampai kemana-mana, nggak usah iring Tuhan. Lihat, nggak ada Yesus. Lihat, Yesus nggak tolong para dokter. Lihat, Yesus tidak menolong para pendeta di masa pandemi. Dia akan eksploitasi, dia akan memperluas persoalan kita. Tapi katakan, kasih karunia dan kuasa Allah yang kekal ada padaku, Dia akan menyertaiku. Sebagai ayat yang terakhir, Paulus dalam konteks penderitaan juga, dia mengingatkan Timotius supaya jangan mudah terintimidasi oleh pengajar sesat. Kepada Timotius dikatakan, kita punya roh yang tidak mudah terintimidasi. Mari kita berdiri, ayat terakhir kita baca, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di situ saya melihat dalam konteks, di situ bukan roh yang mudah terintimidasi. Amin. Roh Allah yang Allah beri kepada kita, kobarkan itu. Katakan dengan iman tadi, aku punya roh yang kuat. Lagu sekolah minggu bilang apa? Ku kuat karena kasih-Nya. Tidak ada yang terintimidasi, tidak ada yang akan mati dari antara kita selagi kasih karunia Allah dan kuasa Allah tercurah bagi kita.